Mama Sol ini lahir karena awalnya itu saya tuh sakit punggung, Mas. Saya periksa ke dokter, itu semua terjadi karena cedera waktu kecil. Cedera ini tuh kita nggak boleh lagi pakai heels. Oh, oke. Di awal-awal kalau saya cuman pengennya ya segitu-segitu aja, buat saya nyaman sekali, Mas. Cuman karena kita punya visi, kita punya misi ingin membawa Mama Sol ini ke Asia. Okay. Jadi expanding itu baik secara pribadi dan juga secara tim. Gitu. Nah, struggle-nya itu dimulai dari situ sebenarnya. Oke. Gitu. Karena untuk membawa misi ini ke tim ternyata tidak semudah itu. Momen-momen tertentu bahkan bukan owner yang bisa nerobos tembok gitu. Jadi mungkin bisa jadi tim yang lain gitu punya solusinya gitu. Ya. Setiap kali ketemu mereka tuh kasih motivasi ke mereka gitu loh. Kalau kita nih pengen besar bersama dan saya tuh nggak bisa sendiri gitu loh. Bener. Sampai satu titik saya bisa sendiri sama suami gitu. Tapi sampai ke titik yang lain, ke titik yang lain, yuk kita bareng-bareng gitu. Halo, thank you Ci Vivi. Udah jauh-jauh, thank you banget loh. Ini terus dari Semarang, Ci? Iya, dari Semarang. Langsung ke sini, langsung. Ada kebutuhan lain atau emang khusus? Selalu ada kebutuhan, karena ada toko di sini. Iya, di Kemang ya katanya? Betul. Toko di Kemang Raya, terus kita fulfillment, gudang kita juga ada di Jakarta juga. Oke, gudang berarti warehouse sendiri berarti? Warehouse sendiri. Oke, berarti sering bolak-balik berarti ya? Sering banget. Kenapa nggak tinggal di sini? Ya keluarga di sana sih, anak-anak sekolah di Semarang semua. Oke, tapi ininya di sini. Tapi pabrik kita di Semarang ya. Pabrik oke. Berarti di Semarang ada toko juga dong berarti? Ada. Oh, ini berarti cabang ya Jakarta ya? Iya, yang kedua. Pusatnya justru di Semarang. Mulainya semuanya di Semarang. Oke, jadi Ci Vivi ini salah satu berapa owner sih? Saya sama suami aja. Oke, berarti salah satu owner dari Mama Sol gitu. Kenapa namanya Mama Sol, Ci? Kenapa? Ya itu kita discuss di awal waktu itu memang kayak pengennya yang berhubungan sama wanita banget gitu. Jadi kayak karena kan waktu itu saya mulai kan udah beranak juga, Mas, lagi hamil juga waktu itu gitu. Setelah melahirkan anak kedua tepatnya. Jadi kayak pengen yang memang berhubungan dengan ibu gitulah. Makanya ada Mama. Mama, betul. Oh, mungkin rezeki dari anak kedua kali ya. Iya, mungkin. Terus tanggal lahir kita memang tanggal 22 Desember, jadi memang hari ibu. Oh, I see. Pas Mama Solnya tuh bentuknya 22 tanggal Desember. lahirnya 22 Desember. Oke, kenapa nggak Ibu Sol gitu? Nah, itu. Mama lebih cakep kan? Lebih ini ya Mama Sol. Udah berapa lama, Ci? 5 tahun. Emang specific wages? Atau ada kategori lain? Spesialisasinya wages. Ada kategori lain, tapi memang kita specialize di wages. Oke. Itu kenapa dari banyak kategori fashion wanita, sepatu wanita, kenapa wages sih? Nah itu kan ceritanya memang sekarang saya lebih mau storytelling ya. Tadinya kan saya nggak pernah muncul. Akhir-akhir ini saya udah mulai ceritain. Karena sebenarnya Mama Sol ini lahir karena awalnya itu saya tuh sakit punggung, Mas. Gitu. Jadi saya periksa ke dokter, itu semua terjadi karena cedera waktu kecil. Nah, dengan cedera ini tuh kita nggak boleh lagi pakai heels. Jadi singkatnya tuh adalah karena memang suami saya itu memang pabrik sepatu dari awal, dia membuatkan saya sepasang wedges karena saran dari dokter tersebut. Gitu. Berarti jadi, dibuatkan langsung oleh suami. Dibuatkan sepasang aja buat saya aja gitu loh. Karena ya saya memang waktu itu karena dari saran dari dokter cari-cari wedges tuh nggak ada yang pas. Jadi dibikinin gitu. Jadi dari bikinin satu, akhirnya kita mulai jualan sampai akhirnya ya sampai sekarang. Berarti ini historikalnya agak dalam ya berarti Ci ya. Terbentuknya ya. Betul. Jadi maksudnya dari pengobatan, bukan pengobatan ya. Jadi solusi cedera nggak bisa pakai heels. Betul. Akhirnya dibuatkan oleh suami yang basicnya pengusaha sepatu. Betul. Didesain langsung sama suami berarti. Iya. Wah, so sweet banget nih. Langsung ini Ci, maksudnya
sekali desain langsung cocok nih gitu? Ya langsung saya pakai aja gitu. Jadi dari satu terus bikin lagi, saya cocok satu, bikin lagi. Khusus ya berarti sepasang dibuat. Iya. buat istri gitu. Iya. Ini banget ya gitu. Emang berarti emang heels saja yang spesifik nggak bisa pakai heels ya. Betul. Gitu. Berarti kalau flat shoes berarti aman gitu ya. Aman. Jadi nggak, karena saya posturnya kurang tinggi kan Mas. Saya nggak bisa kalau nggak heels. Jadi saya harus ada ketinggiannya gitu loh. Berarti benar-benar spesifik dari diri ya, karena emang day to day-nya pakai wedges, terus lama-lama ini kenapa nggak dibisnisin gitu? Betul. Struggle awal gimana sih bangun ini branding ini? Di awal itu kan kita belum tahu ya yang namanya branding dan lain-lain itu kita belum tahu. Jadi awal tuh kita nggak ada masalah. Justru masalah datang ya setelah kita mau nih scale up, mau membesar, mau nih gimana supaya masuk lebih dikenal lagi. Nah, itu ya baru yang ngerti, oh berarti harus do the branding lah. Kalau sekarang itu kan ngetrennya gitu ya. Nah, itu yang memang jadi struggle setiap brand di Indonesia ya. Karena kalau produksi sih gampang hari ini. Kita mau produksi seberapa banyak tuh bisa. Yang susah tuh sekarang memang bikin brandingnya ini. Oke, gitu. Kalau produksi emang udah basicnya emang ada pabrik ya, ada apa manufacturernya sendiri lah. Betul. Gitu. Suami basicnya emang punya manufacturer, terus makanya bikinin wedges ya. Gitu. Betul. Baik lagi mungkin ke Mama Solci gitu. Startingnya emang langsung offline dulu di Semarang? Enggak, online dulu. Online dulu. Online dulu. Oke. Awalnya pasti kan ini kayaknya ya aku nggak tahu ya, bisnisnya kayaknya ya udahlah coba aja dulu gitu. Awalnya iya. Terus apa yang membuat jadi kayaknya diseriusin oke nih untuk omset gitu sih? Ya karena produknya dengan mudah diterima gitu. Oke, ini banget ya, maksudnya emang apa wedges segitunya sih? Karena aku nggak tahu nih orang, karena saya bukan pengguna wedges. Ya maksudnya wedges itu yang saya tahu kan flat shoes mungkin lah, itu mungkin yang kayak day to day wanita gitu, tapi nggak semua wanita kan day to day-nya bisa pakai wedges sih. Kenapa segitu yakinnya kayaknya wedges ini oke nih untuk bisnis nih gitu? Ya justru itu ya Mas, dari pengalaman pribadi saya, justru saya ini ingin mengedukasi semua wanita bahwa wedges ini bagus gitu, baik secara fungsi, secara estetik juga itu tuh bagus. Karena kalau kita pakainya heels itu dalam waktu yang lama, itu nggak baik banget buat postur, buat kesehatan itu sangat tidak baik. Dan kalau kita pakainya untuk sehari-hari itu nggak baik. Nggak baiknya gimana sih? Bisa dijelasin lebih detail? Nah, karena kalau heels itu kan berat badannya tuh nggak merata, distribusi berat badannya, karena dia ada di satu tumpunya. Betul, tumpunya di yang lancip aja, dan itu cuman kan biasanya kalau itu kan nggak lebar, jadi kayak benar-benar lancip gitu kan. Kalau wedges itu kan distribusi berat badan tuh merata gitu loh, jadi tulang punggungnya kita kerjanya nggak keras. Jadi hanya terpusat di tumit aja ya gitu. Jadi yang ininya makanya kayak terlihat di depan ya. Betul. Jinjit kayak jinjit yang sepertinya gitu. Dan itu emang ada jurnalnya. Gimana tuh jurnal? Penggunaan heels, penggunaan wedges itu pro dan kontranya, scientificnya itu ada semua di jurnal. Gitu. Jadi harusnya penggunaan heels itu normalnya gitu. Berapa lama dalam sehari gitu? Misalnya kita kan pasti dong butuh heels gitu buat ini. Maksimal berapa jam gitu? Secapeknya gitu kan. Karena pakai heels tuh kayak kita pakai sejam 2 jam aja kalau berdiri ya, atau kalau jalan full. Itu kan pasti udah kerasa capek. Nah, capek itu kan sebenarnya sinyal. Sinyal badannya ada sesuatu yang nggak mau dia dipaksakan untuk terlihat lebih looknya lebih oke. Akhirnya sebenarnya itu jangka panjangnya bahaya ya. Betul, jangka panjangnya nggak bagus. Dibanding wedges yang dimana jauh ada efek sampingnya nggak wedges? Nggak ada. Kalau heels kan pasti karena itu kan tumpuannya. Tapi kalau wedges kayaknya aman ya, Ci? So far sih aman. Aman ya, karena
maksudnya tumpuannya sama gitu, Betul. kayak ini aja gitu. Berarti ini edukasi juga nih. Betul. Gitu. Jadi, berarti wanita-wanita jangan karena hanya untuk penampilan, ya beauty is pain sih, tapi ya nggak gitu-gitu juga gitu maksudnya. Ada wages nih Mama Sol gitu solusinya. Masuk. nah itu juga yang tadi nyambung di awal, mungkin kenapa namanya Mama Sol. Karena memang kita kalau waktu masih muda dulu ya kan pengennya beauty is priority lah. Gitu. Jadi pakai heels, pakai ini, kita sakit pun kita hajar gitu. Tapi semakin kesini kita udah punya anak, ini kadang kita harus kejar anak waktu anak-anak masih kecil. Nah itu kan ya itu. Ya ngerti, paham aku jadi kenapa Mama Sol gitu. Betul, jadi maksudnya betul. kalau mungkin kalau yang umur masih oke lah, masih muda, 25 ke bawah mungkin masih energik lah ya, masih pengen juga terlihat gimana gitu. Kan umur 30 ke atas sudah mulai lumayan ya Ci ya gitu kayak. Makanya memang target market kita memang mama sih Mas. Iya. Karena ngejar anak, ngejar waktu gitu. Itu sangat-sangat ini banget ya, fungsional banget wages ini gitu. Sekarang udah ada berapa store offline ya? Offline kita ada 2 yang punya kita sendiri. Terus kita ada juga di Sarinah. Oh Sarinah, oke. Masa Dev Store udah berapa lama masuk di Sarinah? Baru 1 yang di Tamrin. Tamrin. Itu berapa lama di sana? Udah berapa lama? Baru berapa bulan sih? Oke. Berarti dari online, toko offline di Semarang, bener ya? Betul. Cabang di Jakarta buka, di mana Jakarta sih? Di Kemang Raya nomor 34. Kemang Raya 34 sebelah mananya McD sih? Tengah-tengah, masih tengah-tengah. Lebih dekat ke pagi sore. Oh iya. Oke, dekat RH Phone itu ya? Iya, pokoknya Kemang Raya nomor 34 nomor store-nya gitu. Terus di Sarinah juga ada ya? Di Sarinah, terus ini bentar mau masuk di Pasar Banyak Bright Spot juga. Oh, oke. Wages ini kan juga udah sepatu wanita, spesifik lagi wages gitu. Apa yang membuat ini tetap bertahan? Maksudnya kan kita harus ngikutin tren juga kan. Kalau fashion apalagi kan harus update gitu. Apa yang dilakukan Mama Sol? Apa emang udah ada benang merahnya? Hanya mungkin sedikit ganti model, ngikutin tren atau warna atau gimana sih? Ada strateginya gak? Ya, jadi memang harus ya, karena kita di dunia fashion, sepatu ini kan termasuk fashion, jadi harus ngikutin tren. Jadi awalnya dulu tuh kita keluar hanya di tinggi 5 dan 9 cm. Oke. Wagesnya. Sekarang sudah ada yang 7 cm, juga sudah ada yang 3 cm. Terus selain kita tambah ketinggian, kita juga tambah size. Jadi waktu awal dulu kita keluarnya 35 sampai 39 aja. Terus sekarang kita udah ada 40, 41, udah ada 42. Malah ada beberapa model yang kita 43 gitu. Jadi selain itu juga kita mulai inovasi ke bahan. Bahan yang kita pakai gitu. Jadi dari dulu bahannya tuh cuman polos-polos gini ya. Mungkin sekarang yang ke situ itu kan 3 dimensi tuh Mas kalau dipegang. Muncul, timbul gitu kan. Iya. Nah gitu. Jadi kita harus sourcing bahannya juga harus benar-benar yang bagus, yang ngikutin tren juga. Oke. Berarti ya ini ya, aku bertemu beberapa brand owner, balik lagi produk quality is number 1 ya. Iya. Gitu. Jadi balik lagi walaupun trennya gimana, at least benang merahnya udah ada, tinggal di adjust aja sama tren yang eksis gitu kan. Benar. Gitu. Tapi karena ini ya, karena mungkin targetnya kan mungkin 30 ke atas ya? 30 plus. Iya, maksudnya 30 ke atas, wah kan makin lama, kita makin, ya aku juga 30 ke atas ya, makin lama makin yang polosan aja ya gitu kan, gitu. Jadi Mama Sol ini juga karakternya juga akan dapat warnanya gitu juga sih? Betul, tapi juga tetap ada sih kebutuhan tetap waktu party, untuk lebaran, itu juga untuk Christmas juga. Warna-warna yang kayak gini, yang gilap itu juga tetap dicari orang. Oke. Tapi ya ini kan masih basic kan jatuhnya Ci, maksudnya masih basic ya. Gitu, masih masuk lah ke semua. Benar. Gitu. Soalnya kan kalau udah 30 plus kan makin lama makin kayak ayo udahlah yang penting masuk semua gitu. Tapi tanpa mengurangi, jadi apa ya, itu ininya sih natural mature aja gitu kan sebenarnya gitu. Benar, ya.
Gitu. Memang kita main di klasik ya Mas. Iya, justru ya makin tua kita makin kayak balik lagi gitu, kayak klasik lah gitu. Yang ya begitu pun juga fashion apa kayak clothing atau baju kali ya. Iya. Ya kayak Cici sekarang kan putih polos, saya polos semua gitu kan. Balik lagi. Tadi kan mention nih Civivi dari Semarang langsung loh ke Jakarta gitu, dan seminggu berapa kali Ci? Bisa 2 kali. Kalau pas ada jadwal apa-apa ya bisa 2 kali. Oke. Gitu. 2 kali seminggu. Emang sekalian ngecek toko juga? Gitu. Nggak selalu. Ada banyak teman juga di sini berarti ya? Biasanya meeting sih ya Mas ya. Terakhir-terakhir ini masih sering ini apa? Ketemu TikTok. Ke kantor TikTok. Kan mereka lagi ada banyak perubahan. Ya itu. Meeting sama mereka. Sekarang kan ya itu, ini kita ngomongin sekalian ya, kalau ke marketplace itu kan sekarang ada beberapa, dia udah tren kan TikTok live untuk streamingnya, terus untuk kayak kontennya juga harus update kita. Itu mengikuti juga gak tren marketingnya seperti itu? Jadi emang ada timnya sendiri untuk pembuatan konten atau live streamingnya gitu? Ya mau nggak mau harus gitu. Ngikutin. Kalau enggak udah ini ya gitu. Betul. Oke. Porsi penjualan online offline masih online berarti? Online gitu. Oke, terus ekspansi emang fokus di wages aja Ci? Yes. Nggak ada yang mau misalnya gimana ke ini, nggak? Emang fokus ke wages? Kita memang ngambil niche market wages. Iya, niche banget soalnya Ci, maksudnya. Tapi penjualan oke gitu. Ya itu maksudnya, jadi udah sepatu wanita, terus kategorinya wages lagi kayak di subs ketiga atau keempat. Karena gitu. memang sepatu tuh banyak banget kategorinya. Tapi maksudnya sepatu ini yang paling susah, bener gak sih? Bener. Karena sepatu ini main size, kita main warna ya. Jadi bayangin ya Mas ya, satu model kita keluarin nggak mungkin dong satu warna, pasti 2 apa 3. 3 warna. Satu warna kita harus sediain stok 35 sampai 42. Setiap warnanya. Dan itu probability orang beli untuk satu model itu adalah 1. Jadi 1 per 24. Ya kan? 35 sampai 42 itu kan 8 size. Iya, 8 size. 8 kali 3 warna. 24. Jadi saya ngarepin orang beli 1, saya harus sediain 24. 1 per 24. 24 kalau itu ininya ya. Susah sekali jualan sepatu itu. Itu perhitungannya. Tapi sekarang udah nemu patternnya dong. Mana yang hero-nya, ininya. Gitu. Mana yang hero-nya, warna yang mana, size yang mana, gitu. Tapi tetap harus sediain buffer stok segitu kan. Untuk hero-nya itu biasanya ibu-ibu 30 ke atas, saya mau tahu Ci, mana sih model gimana? Ini ya? Ini, iya. Karena masih... Ini, terus ini sekarang jadi primadona karena ini 7 cm. Ini? Iya. Ini lumayan tinggi nih ya? 7 enggak nih, enggak kerasa tinggi. Maaf, saya nggak ngerti. Paling tinggi berapa sih ini ya, hak gitu? 13 ada, kalau heels itu. Kalau wedges, normalnya? Wedges ya, kalau kita mau bikin 11-13 juga masih ada sih. Cuman di Mama Soul sementara yang paling tinggi 9. Ini? Iya. 9 aja udah tinggi, Ci. Iya, ini 9. Oke. Nah, untuk tingginya sendiri nih, Ci. Orang Indonesia biasanya belinya ukuran berapa ya? Orang Indonesia itu 38-39 paling banyak. 38-39 dengan ketinggian? So far masih paling banyak size 9. Tinggi 9 cm. Tinggi 9. Tapi ini karena ini juga satu model, ini juga gak? Harus ngeluarin berapa tinggi juga gak? Enggak sih. Enggak, emang udah spesifik ini ya, desain. Yang desain langsung Cici sendiri? Bagian desain, bagian produksi adalah suami saya. Basicnya emang desain sepatu gitu. Cici bagian apa nih? Jualan? Iya, marketing. Marketing. Oke, makanya yang ke TikTok, ke Shopee ya, ke Tokopedia juga deh. Tokopedia deh, makanya Cici yang sering ke Jakarta ya. Betul. Suami ngurusin produksi gitu. Betul. Oke. Tapi kadang kalau memang dia butuh ikut ya ikut. Gitu. Sekarang umur berapa sih? Sorry.
Aku tahun ini 40. 40. Wah, nggak kelihatan kayaknya di umur 25 aja. Terima kasih. Terima kasih. Gitu. Ini maksudnya masih ini juga. Ini balik lagi nih habis ini. Kalau nggak ada apa-apa lagi nanti pulang sih. Aku biasanya mendadak, selalu mendadak. Udah selesai urusan, oke langsung ke Gambir. Emang ini ya terbiasa. Sebelumnya sorry Ci, aku mau tanya background Ci. Sebelum bikin Mama Sol itu apa? Ibu Sebelum bikin Mama Sol, kaget nanti Mas. Iya apa? Coba. Insurance. Oke. Insurance sampai sekarang dong? Enggak. 10 tahun kita di insurance, kita lepas. Oke. Tapi duitnya masih masuk. Oke, berarti basicnya emang insurance gitu. Basicnya insurance. Insurance 10 tahun tuh. Betul. Marketing. Oke, terus after married atau sesudah married? Itu sesudah married, insurance dulu, 10 tahun, terus nih nyambung. Mama Sol. Nggak gampang kan sih nge-switch tadinya profesional karir ke fokus ke business owner nih sekarang? Betul, nggak gampang. Nggak gampang. Apa sih Ci yang nggak coba? Yang mungkin sekarang kan orang mungkin ngelihatnya pebisnis itu enak. Bener. Gitu kan, gitu kayak yang terlalu diromantisasikan menurut saya gitu kan. Padahal kan nggak tahu kan jam 2 pagi kita muntah, untuk ini kan nggak ada yang tahu kan gitu. Nah mungkin ada nggak yang mungkin Cici ngerasain ya, yang sebenarnya audiens ini atau netizen ini harus tahu pebisnis ini tuh harus gimana, bukan harus gimana ya, apa yang dirasain pebisnis gitu. Sepanjang 5 tahun ini ya, di awal-awal kalau saya cuman pengennya ya segitu-segitu aja, buat saya nyaman sekali Mas. Saya nggak mau besar. Ya Mama Sol ya udah aja gitu, ya nyaman, hidup saya juga nggak kekurangan gitu ya dalam artinya. Cuman karena kita punya visi, kita punya misi ingin membawa Mama Sol ini ke Asia. Jadi itu yang membuat kita kan harus ada goals-nya gitu. Benar, itu harus expanding. Jadi expanding itu baik secara pribadi dan juga secara tim. Gitu. Nah, struggle-nya itu dimulai dari situ sebenarnya. Gitu. Karena untuk membawa misi ini ke tim ternyata tidak semudah itu. Delivery-nya ini karena feel-nya beda ya. Betul. Gitu. Betul. Jadi dari tim yang awal yang kita mulai dari 0 dengan hanya 3 orang sampai sekarang sudah puluhan. Itu kan perjuangannya juga nggak mudah. Iya, benar. Perjuangannya nggak mudah. Dari 3 orang mungkin mereka cuma bantu kita packing lah di awal, gitu. Terus semakin kesini kita semakin menuntut mereka untuk belajar sesuatu juga kayak kitanya kan, itu untuk upgrade gitu. Karena saya mulai dari awal Mama Sol ini saya juga nggak tahu apa-apa tentang marketing, tentang dunia online ini apa saya juga nggak tahu, tentang Shopee, tentang apa kita juga nggak tahu. Nah itu yang saya harapin juga dari tim waktu itu untuk mau belajar bersama-sama gitu, supaya kita nanti membesarnya juga sama-sama. Nah itu yang mungkin jatuh bangunnya di situ. Gitu. Berarti tapi masih ada tim yang dari awal dari Mama Sol terbentuk dan sekarang masih stay di? Masih ada beberapa. Betul, gitu. Masih ada beberapa. Berarti udah petinggi-petinggi dong ya sekarang. Iya, iya. Cuman ya ini kalau sekarang ini kan kita semakin tahu. Di awal kita belum ada tim branding and marketing and selling, kita nggak ada. Nah ini sekarang kita mulai bentuk. Gitu. Divisinya udah mulai internalnya dibenerin lah. Untuk menuju goalsnya Asia. Betul. Southeast Asia atau Asia? Asia. Udah ada pernah penjualan ke sana, Cik? Ada, kita sudah aktif untuk kirim ke Singapura sih, udah tiap hari. Untuk satu reseller atau? Enggak, kita B2C semua. Sementara ini kita maunya B2C semua. Berarti B2C ya, direct to customer lah ya? Direct to customer. Gitu, berarti ada loyal customer di Singapura. Ada. Nah, ini juga nih aku juga tadi bahas ini nih. Ada apa tadi namanya? Mama Sol apa? Priority. Nah, kenapa buat itu, Ci? Buat reseller kah atau untuk karena tapi semua customer kan, direct to customer kan? Mama Sol Priority itu sebenarnya kita buat untuk supaya mereka tuh rutin belanja di platform kita. Di aplikasi? Di website? Web ataupun WhatsApp.
Oke. Gitu. Jadi itu sebenarnya awalnya kita buat untuk itu. Jadi membentuk community lah. Benar. Gitu. Dan itu ya ini sebenarnya brand membentuk community itu nggak gampang loh, Ci. Gitu. Tapi sekarang berhasil jalan tuh. Ya lumayan. Konsepnya membership atau berjalan gimana? terus, ya. Membership. Ya. Monthly atau gimana? Yearly. Jadi yearly. Jadi mereka sebenarnya membayar 499.000, udah langsung dapat free satu produk. Jadi sebenarnya kayak ya udah beli satu produk aja. Cuman di samping itu kan mereka kalau birthday kita kasih voucher yang lebih besar gitu dari customer biasa. Gitu. Benefitnya apa lagi sih selain itu, selain mereka punya birthday voucher, ada juga voucher yang kalau free product dan birthday voucher yang udah dipakai, mereka masih punya 4 kali voucher 100.000 untuk pembelian produk. Jadi misalnya mereka mau beliin kado gitu, saudaranya mau beli pakai membernya mereka gitu bisa. Oke, dalam setahun itu 4 ininya ya. 4. Oke, itu ada tiring-tiringnya gak? Sementara belum ada. Belum ada, tapi nantinya mungkin nantinya. Mungkin akan yang lebih eksklusif lagi gitu. Mungkin nanti ada Mama Sol soliter mungkin. Iya mungkin kan gitu. Maksudnya ini ya salah satu strategi juga kan dari Mama Sol untuk mengengage CRM lah gitu. Untuk ini works berjalan sih. Awalnya pasti sulit dong. Awalnya tuh orang nggak percaya. Terus kan gini, selama setahun ini kan kita baru launching tuh akhir tahun kemarin. Selama setahun ini semua nanti member kita kumpulin, nanti kita mau undi, dapat iPhone gitu. Nah pertama tuh orang nggak percaya, ini beneran nggak? Jadi kayak iPhone-nya tuh dikira orang tuh kayak gimmick lah atau gimana gitu. Enggak, dikiranya tuh ini beneran Mama Sol atau bukan gitu. Oke. Gitu. Terus makanya akhirnya kita edukasi terus. Ya udah, mereka baru Basket size berapa? 450.000. Berarti nambah berapa 40 ribuan aja udah bisa jadi member. Betul. Gitu, sama aja ya, maksudnya tinggal nambah sedikit aja. Betul. Gitu. Karena itu kan sebenarnya kita juga pakai data Mas. Kalau yang customer itu mereka beli itu sekitar setahun itu 3-4 kali gitu loh. Kalau yang memang loyal ya. Jadi makanya kita kasih kan sampai 6 tuh berarti kan. Free products, birthday sama 4 kali voucher. Free produknya apa tuh? Free product kan boleh milih apapun. Oh, di awal free product. Jadi kalau bayar 499 boleh pilih apapun kan. Oh, sama aja kayak beli kan. Beli biasanya 450, tapi kalau untuk ikut priority ini 499 gitu. 499. Oke. Ya, cukup gitu. Cukup ini sih, cukup menarik kalau saya sih kalau pengguna akan ya udah nambah 40.000 gitu, tapi engagementnya dapet sih. Itu strategi marketing kan nemu dari mana sih? Itu dari meeting internal. Tapi tiap tahun akan diundi, ada ininya. Saya belum bisa ngomong tiap tahun, tapi ini tahun pertama kita launching, kita nanti akan undi di akhir tahun. Apa aja hadiahnya? iPhone terbaru 15. dong. Cuman kan kemarin belum ada iPhone 16 waktu kita launching, kita memang sudah sebutin iPhone 15. iPhone 15 diundi di akhir tahun. Akhir tahun 2025. Berapa ini stoknya? 100. Satu aja. Oh, satu aja. Kira iyalah. Good point, tapi good point. ya itu sih sebenarnya karena berarti baru jalan berapa bulan ya sih? 3 bulanan ya. 3 bulan. Membernya udah ada ratusan? Udah ratusan. Oh, berarti cepet juga. Berarti maksudnya bisa akhir tahun bisa nambah itu mah ininya? Ya. iPhone-nya? No. Nanti di meeting kan. Oh, karena awalnya ya digimikin nggak gimmick sih, maksudnya emang dealnya iPhone 15 gitu dan langsung iyalah. Kalau aku sih maksudnya dengan 499 cuma dengan 40.000 ya udah lah, mau dipakai atau enggak kan balik lagi gitu kan. Kita beberapa model banyak juga kok yang harga 479, 499 itu banyak. Kayak yang ini itu 499. 499. Oke. Ini kan nggak tahu ya, aku ini untuk wages harga emang segini atau gimana sih? Untuk kompetitor deh. Kompetitor tuh kan banyak banget. Yang niru kita juga sekarang udah banyak banget, dan itu mereka jualnya ya lebih murah lah. Gitu. Cuman kan memang balik lagi ke produk. Lagi produk dan bahan dan kualitas kontrolnya ya. Gitu. Yang saya percaya ya kita yang nomor 1. Oke, tapi emang average wages itu seharga segitu nih, basket size-nya?
Maksudnya Mama Sol atau? Enggak, keseluruhan lah. Oh, kalau keseluruhan ya yang 100.000 ada, 200.000 ada, 300.000 kan. Oke. Ya gitu barang-barang. Berarti termasuk import juga banyak, Mas. Berarti gitu. termasuk Mama Sol ini medium atas dong. Bener. Dengan harga segitu. Bener. Gitu. Ya. Oke, berarti ya saya buta nih untuk wedges harganya gitu. Bener. Berarti untuk harga 400 ke atas itu sebenarnya yang dihajar itu lebih menengah ke atas ya. Bener. Karena edukasinya lebih cepat ya. Benar. Cuman kalau sebenarnya kita juga survei ya, kalau untuk kota-kota besar harga 400 itu memang mereka anggapnya murah masih gitu. Karena kalau di mall itu kan sudah harganya udah juta. Ya. Gitu. 700, 800 mungkin ya. Gitu. Kalau sejuta mungkin brand luar ya. Gitu. Iya. Itu yang Singapura tiap hari rutin ke sana itu Kak Ida ikut ini membership itu ya? Enggak. Dia buat apaan sih tiap hari ini? Enggak, maksudnya kita udah ada orderan secara rutin tiap hari untuk kirim ke Singapura. Oh, beda orang yang order di Singapurnya? Iya, maksudnya beda orang maksudnya gimana? Ya kirain orangnya itu aja yang di Singapura. Oh, enggak. Bukan, order aja kayak biasa kayak di Indonesia nih kan tiap hari ada yang nge-DM mau pesen. Oke, tapi kenapa spesifik Singapura sih? Apa memang ada? Kita memang baru tes market Asianya tuh baru Singapura aja. Oh, pantes. Kirain maksudnya emang ya, karena aku bingung kenapa spesifik Singapura. Ternyata emang ada strategi marketing di Singapura itu kan? Iya. Gitu. Apa itu sih? Iklan kan? Kita iklan. mulai targeting ke Singapura. Betul. Oke, berarti udah mulai ini ya, gitu. Karena yang secara pengiriman deket dan delivery fee-nya itu nggak terlalu mahal ya Singapura. Oke, itu gitu. Dari website penjualan. Betul, website. Websitenya udah pakai Jubilee Store belum? Websitenya? Belum. Ya kita baru launching Jubilee Store. Oke. Gitu. Terus untuk Jubilee POS juga udah tahu belum? POS pakai. Kan udah pakai. Di toko pakai. Pakai Jubilee Shipment kita juga udah ada kan? Iya. Gitu. Jubilee Store kita nanti coba cek lah, gitu. Jubilee Store ya. Ya, jadi sekarang pakainya apa? Pakainya Shopify. Shopify ya. Shopify udah ya mungkin worldwide lah. Tapi kan sana kan bagi komisi kan? Ada. Ada komisi, Jubilee nggak ada. Jubilee Store nggak ada. Nol. Biaya layanan doang 1.000. 1.000. Itu mau ditanggung ke buyer atau ke end customer. Gitu. Itu bisa dipilih. Kita baru launching bulan kemarin. Tapi berarti Jubilee Store harus domainnya gimana? Domainnya tinggal pindahin aja kan? Loh, mamasol.co.id bisa? Bisa, kan udah pakai nama Cici kan, mamasol.co.id kan, ininya. Ya setelah after di design, ya udah tinggal pindahin aja migrate. Jadi orang ketika mamasol.id, ya itu kan platformnya doang yang dirubah. Desainnya tetap kan, orang kan nggak tahu. Itu lumayan sih. Ini kalau ke Singapura kan lumayan kan, motongnya. Ya, motongnya $2,7. Oh, $2,7, lumayan. Di kita 1.000. Singapura juga. Singapura kita udah ada belum sih keluar negeri? Bisa. Kita kan soalnya default sama Jubilee Shipment ya, Ci. Gitu. Jadi untuk apa yang udah? Ada pengiriman tuh kalau luar negeri kita ada kayak pakai pos. Biasanya pakai apa aja? Respit. Respit belum ya? Ya coba di touch gitu untuk pengiriman. Jadi maksudnya udah banyak juga soalnya klien-klien kita yang main di website ini, ya ternyata order dari luar negeri banyak juga gitu. Ternyata dulu kan kita skeptis ya tentang brand lokal ini kan, tapi sekarang ternyata terutama inilah kayak tas, kayak sepatu gitu. Ternyata di luar marketnya besar banget gitu untuk Indonesia gitu. Secara dari kayak tadi mungkin ada yang aku ketemu business owner ini sepatu juga tapi untuk kids gitu. Untuk handmade Indonesia itu paling masih nomor 1, bener gak sih? Apanya ini nomor 1? Untuk handmade pembuatan kualitasnya. Setuju sih aku. Gitu. Kalau yang lain kan mungkin udah masal kali ya. Untuk kayak mungkin kalau dari negara-negara yang lain itu udah bulky mungkin ya. Benar. Dan lagi kalau kita order dari luar itu kita quality controlnya nggak bisa gitu.
Kan mereka tinggal kirim aja terus kita terima, kalau semuanya jelek gimana kan? Iya, benar. Repot. Benar. Kecuali kalau kita langsung ke sana langsung. Ke sana langsung pun susah loh, juga. Mas. Maksudnya kita kan order. Begitu dikirim, apa yang dikirim mereka langsung kirim kontainer. Kan kita nggak mungkin ngecek satu-satu. Iya sih, lebih lama juga. Betul. Ya. Kalau gitu. saya ini pabrik satu persatu kita cek. Berarti emang quality control itu, ya sih. Maksudnya kalau barang-barang seperti udah ya kayak gini ya, maksudnya emang balik lagi sih, mau semarketing kita sejago apapun, kalau produk quality kita itu kayak kurang, ya nggak ada yang repurchase gitu mungkin ya, gitu. Jadi ya balik lagi, intinya untuk bisnis sesuatu itu produk quality. Benar. Gitu ya. Gitu. Ya itu yang buat kita long last ya nantinya ya. Amin gitu. Oke, udah pakai Jubelio udah berapa lama sih? Nah mungkin aku pakai Jubelio tuh setelah 2 tahun berjalan ya. Awalnya benar-benar tiap hari manual. Gila sih. Gila sih itu, apalagi kalau lebaran sering banget kedobelan. Akhirnya udah di overstock. Bener, ya. Udah diambil sini, belum diupdate, laku di sana, wah kacau deh. Lah akhirnya waktu itu sempat ada temen yang cerita tentang Jubelio. Apa itu? Nah barulah terus baru cari tahu, akhirnya langsung pakai. Oh berarti omnichannel ini langsung pakai Jubelio? Langsung. Gitu. Banyak sekarang kompetitor yang nawarin? Bener, ada. Kenapa nggak mau pindah? Karena ya setelah kita tahu semua itu pasti ada plus minusnya sih. Gitu. Jadi belum ada yang sempurna nih Mas. Ya benar. Nah makanya untuk migrasi pun kan juga banyak hal yang harus dilakuin ya. Kalau di sana di omnichannel lain belum ada yang benar-benar lebih baik dari semuanya, juga ngapain gitu. Ya Jubelio juga kita support, ada POS-nya, ada store-nya, ada shipment-nya, itu mungkin yang akuntingnya udah dipakai belum sih? Belum. Akuntingnya yang pakai juga? Ya. Oke. Akuntingnya kita pakai juga. Oke, berarti ya bisa dibilang dari hulu ke hilir udah dipakai ya? Purchase order, PO? PO kita nggak ada PO sih. Oh nggak ada PO ya, karena barang ini ya. Ready stock. Oke, ready stock. Terus akunting Jubelio-nya untuk profit loss aja atau? Untuk tradingnya kan, masih yang untuk fulfillment-nya ini. Oke. Ini in-house sih, instant marketing? In-house. Semua, tim Semarang gitu? Semarang. Nggak ada kepikiran buka di Jakarta biar ini sih? Sementara masih di Semarang ya, headquarter ya. Oke, next-nya bakal kota apa lagi sih? Untuk store offline? Untuk store offline kita harus pikirin matang-matang. Cuman yang udah ada dalam pemikiran ya Bali. Bali? Ya. Oke, karena Bali. ini based on penjualan? Betul. Oh Bali, Bali banyak juga sih yang pakai ini ya, wages gini ya. Gitu. Mereka memang pakai. Iya, emang day to day-nya justru. Bener. Ya, mereka gitu. Pakai baju adat itu. Pakai wages ya? Pakai wages. Oke. Mbok-mbok ya? Ya mbok kan di sana manggil ya, gitu. Mbok kalau udah pakai baju Bali udah gimana gitu kan? Oke, so far berarti udah pakai Jubelio 3 tahun ya? 3 tahun. Apa sih testimonialnya? Testimonialnya ya memang karena Jubelio ini pioneer ya. Iya bisa dibilang. Jubelio pioneer. Sangat membantu saya di awal gitu. Membantu saya dan tim di awal itu. Yang tadinya kita nggak tahu tentang omnichannel, terus memang dikenalin, direferensiin sama temen Jubelio aja. Dan memang kita sempat tanya-tanya sih Mas. Waktu itu sempat tanya-tanya. Window shopping lah ya. Betul. Sebelum kita memutuskan, ya suaranya memang Jubelio aja. Akhirnya kita Jubelio aja. Alhamdulillah gitu. Nah, along the way memang ya banyak ya fitur ya, semakin ditambahin. Thank you banget, ada Jubelio Chat, Jubelio Post, Jubelio Shipment. Dan itu memang tadinya awalnya juga karena kalau memang timnya nggak yang aktif mencari tahu, juga nggak tahu loh Mas gitu. Kayak apa cara pakainya. Akhirnya ya udah tadi yang peningkatan SDM itu akhirnya ya udah kita ini harus dipakai, Jubelio ada, ini harus dipakai cari tahu. Akhirnya ya udah kontek-kontekan sama CS. Oke, jadi semakin tahu sekarang udah pakai semua gitu. Karena maksudnya banyak juga sih kejadian nih seller gitu. Karena ownernya atau kita selalu minta atau PIC-nya itu
kan biasanya ke trainingnya ke adminnya kan, nggak didampingi sama owner atau PIC-nya. Jadi apa ya? Jadi pengetahuan fitur-fiturnya itu jadi nggak maksimal gitu. Jadi ya ini betul. Terus kadang kalau timnya nggak tepat juga katanya susah, pakai ini susah. Oh susah, ya udah nggak usah dipakai. Padahal itu kan harusnya fiturnya bagus gitu. Kalau timnya nggak tepat juga kan sayang. Gitu. Ya makanya itu kan apa ya? Ya kadang adaptasi itu kan sebenarnya yang tadinya sebenarnya mempermudah, tapi untuk starting awal kan dari Excel ke sistem itu kan penyesuaian lagi untuk awalnya, tapi setelah itu kan seharusnya lebih gampang. Itu yang sulit kan, yang diadaptasi itunya gitu. Tapi awal-awal CVV langsung ini kan apa ya mengawal lah gitu, makanya bisa tahu Jubelio punya feature sebanyak ini gitu. Nah, saya memang awalnya itu nggak terlalu mengawal malahan, karena yang dari perpindahan yang tadi stok amburadul itu akhirnya itu ya udah buat kayak lega ya udah, terus saya tinggal gitulah dalam tanda kutip, terus along the way pas mungkin kelihatan iklan atau pas ngobrol sama teman, oh ada ini loh kok kita belum pakai ya, oh barulah kita cari tahu ini ternyata memang mungkin timnya yang belum belum cari tahu secara mendalam. Berarti emang ini aja ya, maksudnya emang tim dibentuk untuk mereka juga nggak sebagai tim aja gitu. Bener. Jadi ownership-nya juga harus dibentuk. Itu yang kurang banget ya untuk SDM di Indonesia, apalagi di Semarang mungkin makanya kita ini pengen ya, saya tiap kali ketemu mereka tuh kasih motivasi ke mereka gitu loh. Karena kita ini pengen besar bersama dan saya tuh nggak bisa sendiri gitu loh. Benar. Sampai satu titik saya bisa sendiri sama suami gitu. Tapi sampai ke titik yang lain, yuk kita bareng-bareng gitu. Iya, benar. Siapa tahu bahkan di momen-momen tertentu bahkan bukan owner yang bisa nerobos tembok gitu. Jadi mungkin bisa jadi tim yang lain gitu punya solusinya gitu. Itu sih yang ya sometimes emang aku juga ngerasain sih, sometimes emang nggak gampang, tapi pasti bisa kok nge-build tim seperti itu sih gitu. Tapi sekarang so far udah oke dong. Ya semoga ya Mas. Kita belajar terus lah, at least mereka mau belajar, mereka mau dibentuk gitu. Mereka nggak capek dengerin saya gitu. Jadi mungkin selama ini ada misunderstanding antara staff dan owner itu kan gitu ya Mas ya. Mereka pikir kitanya nggak mau mereka maju, padahal kita ini sangat mau mereka tuh punya value yang lebih gitu. Itu yang mungkin hari-hari ini tuh banyak banget ya di konten-konten yang sekarang beredar, cari kerja susah, tapi padahal di sisi owner ini kita tuh cari staff susah. Bener, itu aku agree sih gitu. Dengan adanya badai PHK dan lain-lain ini kita harap tuh mereka juga mau lebih sadar gitu loh. Iya bener. Ya aku juga merasakan di satu sisi, maksudnya ya bukan gimana ya, maksudnya nggak hanya ya mungkin yang ya gimana, karena kita bukan nyalain Indonesia, mungkin culture-nya ya, kebiasaannya itu yang ya itu tadi romantisasi dengan pebisnis, entrepreneur itu yang selalu enaknya gitu, tapi nggak tahu di belakang kita struggle-nya gimana. Itu kan nggak di up sama yang lain gitu. Yang di up itu ketika enak-enaknya aja gitu. Padahal belajarnya, makanya ada mata pelajaran kuliah ya itu gitu maksudnya. Nah mungkin ini nyambung, saya cerita sedikit Mas. Selama setahun terakhir itu kan sebenarnya market retail itu kan di Indonesia kurang bagus ya. Nah itu kan saya benar-benar cari cara supaya gimana Mama Solin tetap bisa naik gitu. Dan itu kan nggak mudah. Kalau dulu mungkin pakai cara-cara gini, dari prediksi saya 4 tahun awal, makanya saya berani ekspansi Jakarta, karena 4 tahun awal ini sangat mudahnya kita gitu. Karyanya nggak apa-ngapain, naiknya segini, naik gampang nih kayaknya ya. gitu. Tapi kan setahun terakhir nggak bisa Mas. Setahun terakhir ini kalau kita nggak adjustment lah ya. Bahasa Jawanya nggak obah terus, nggak survive. Nggak bisa. Makanya gitu. Memutuskan untuk agak scale up ke buka di Jakarta gitu ya. Iya, itu salah satu strategi juga. Berarti Jakarta baru ya berarti ya? Setahun ya? Tepat setahun kalau Maret ini. Maret ini tepat setahun. Dan penjualannya lumayan ya gitu. Dan itu juga
karena database customer kita itu kebanyakan Jakarta gitu. Jadi sudah hampir 4 tahun itu setiap hari ada orang tanya toko di Jakarta mana, toko Jakarta mana, toko Jakarta mana. Jadi kita untuk membuka Jakarta tuh bener-bener struggling gitu. Tadinya nggak mau gitu loh Mas, karena kita maunya online gitu kan. Tapi memang sepatu itu kan susah ya, orang maunya nyoba gitu. Iya benar, karena kalau sepatu itu saya pun juga nggak berani beli online sih, karena kadang ukuran kan beda-beda tuh. Betul. Kadang ada 42, kalau aku ya 41 pas, 42 pas, kadang juga merek lain kadang. Iya gitu, karena bahkan yang udah standar brand internasional aja agak beda-beda gitu. Betul. Jadi emang harus ada tempat untuk cobainnya dulu sih, baru beli online gitu. Dan juga makanya akhirnya toko Jakarta itu buka ya karena hasil teror selama 4 tahun itu. Tapi kan teror dari dari customer kan, happy problem kan? Happy problem. Happy problem tapi costnya juga besar sekali. Gitu. Oke. Berarti roadmap tahun ini Bali berarti offline? Belum tahun ini sih. Kalau offline belum. Tahun ini kita masih fokus di online, benahin semua. Karena marketplace juga banyak banget perubahan Mas. Jadi benahin marketplace aja. Satu marketplace itu takes time loh. Lumayan. Orang kira jualan buka toko di TikTok, jualan buka toko di Shopee gampang. Itu banyak banget yang dilakuin loh. Ya, belum baca datanya, belum ads-nya. Detailnya tuh banyak banget. Banyak banget. Oke. Gitu. Yap. Ini olahraga ya, Ci? Olahraga. Yoga ya? Saya suka yoga. Oh, pantesan agak kalem gitu. Enggak juga sih. Tim saya ketawa kalau dengar saya kalem. Beda-beda ini. Tapi bisa mengatur emosi. Tapi mungkin kalau nggak ada yoga lebih parah. Oke. Semarangnya di mana sih? Semarang Tengah, deket pusat kota kita. Kalau ke Semarang mampir loh. Jubelio harus ke Semarang. Banyak ya di sini. Karena apalagi pelabuhan kan ada di situ kan. Oh ya. Loh, gitu. Omni Channel lain sering ke Semarang loh. Iya kita sih. Omni Channel lain jalan-jalan loh Mas. Ini kita balik di teror nih. Ya kayak Semarang juga berapa klien kita udah banyak juga sih gitu. Kayak oke. Nanti minta nomor CC aja ya. Maksudnya buat nanti kalau ke sana rekomendasi kuliner yang enak tuh. Betul. Gitu. Itu toko kita ya, itu deket sekali satu jalan sama ayam goreng Pak Supar, itu yang paling terkenal. Ayam goreng? Pak Supar. Tahu gak? Tahu ini yang jawab. Jadi dulu kalau misalnya lagi live ya, Semarangnya di mana gitu kan, customer tanya, pokoknya ayam goreng itu selisih berapa rumah gitu. Nah itu customer happy, pasti mampir sana terus mampir kita, mampir sana mampir. Berarti ada biasanya anchornya kan BCA, ini anchornya ayam. Ayam goreng Pak Supar. Pak Supar, trafficnya ngikut lah ya, agak ini. Betul. Gitu. Oke, so thank you Ci Vivi buat waktunya. Mudah-mudahan Mama Sol ini. Amin. Amin belum. Amin dulu. Mama Sol terus sesuai tagline-nya aja ya. Tadi aku bilang wages nomor 1 di Indonesia. Ya mudah-mudahan nggak hanya di Indonesia aja kan, karena kalian menargetkan Asia, bahkan nanti Europe mungkin, Amerika gitu. Dan ya mudah-mudahan so far happy pakai Jubelio-nya dan kita tetap engage terus. Di Semarang nanti aku minta nomor ya supaya siap. Rekomendasi kuliner. Oke, so thank you Ci ya. Rekomendasi kuliner, rekomendasi toko-toko kan.